Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak sih pertanyaan yang kedengarannya agak aneh ini? Apa bener waktu itu jalannya beda buat orang yang tinggal di gunung sama yang di pantai? Kayaknya mustahil banget kan? Waktu ya waktu aja gitu. Tapi ternyata jawabannya itu tersembunyi di salah satu teori paling keren dalam dunia fisika. Nah, ini dia peta perjalanan kita buat ngebongkar misteri ini. Kita bakal mulai dari pertanyaan dasarnya, terus kenalan sama teori super keren dari Einstein, lanjut lihat bukti-buktinya, sampai ngebahas dampaknya ke teknologi yang kamu pakai sehari-hari. Udah siap? Yuk kita mulai. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Antara anak gunung yang hidupnya adem ayem sama anak pantai yang dekat sama hiruk-pikuk, kira-kira siapa yang menua lebih dulu? Coba pakai intuisimu dulu dah. Sebelum kita masuk ke penjelasan ilmiahnya, menurut kamu gimana? Mungkin kamu mikir ya jelas di gunung lah, udaranya segar, hidupnya santai, pasti lebih awet muda. Atau jangan-jangan kebalikannya. Coba simpen dulu jawaban kamu ya. Nah, buat mecahin teka-teki ini, kita harus pinjam mesin waktu dulu nih. Balik ke abad ke-20 buat ketemu sang jenius, Albert Einstein. Dialah orang yang ngasih kita kunci buat ngerti hubungan ajaib antara waktu, ruang, dan gravitasi. Jadi gini, kata Einstein, ruang dan waktu itu tuh nggak bisa dipisahin. Mereka itu satu paket, menyatu dalam sebuah jalinan yang dia sebut ruang waktu. Anggap aja kayak selembar kain 4 dimensi. Ini adalah dasar dari teori relativitas umum miliknya. Biar gampang, bayangin kain ruang waktu tadi itu kayak trampolin raksasa yang terbentang kencang. Terus, kita taruh bola bowling yang super berat di tengah-tengahnya. Apa yang terjadi? Pasti melengkung ke bawah kan? Nah, planet bumi kita juga ngelakuin hal yang sama persis ke jaring ruang waktu. Jadi, yang kita rasain sebagai gravitasi itu sebenarnya adalah efek dari kelengkungan ini. Keren kan? Nah ini dia nih, bagian paling pentingnya. Bagian yang bikin mind-blowing. Karena ruang waktu bisa melengkung, ternyata aliran waktu juga jadi ikut terpengaruh. Di area di mana kelengkungannya lebih dalam, atau gampangnya, di tempat yang gravitasinya lebih kuat, waktu ternyata berjalan lebih lambat. Konsep inilah yang disebut dilatasi waktu gravitasi. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang waktunya kita jawab pertanyaan di awal tadi. Siap-siap ya, karena jawabannya mungkin bakal beda banget sama tebakan kamu di awal. Dan inilah jawabannya. Ternyata orang yang tinggal di puncak gunung itu menua sedikit lebih cepat daripada orang yang tinggal di pantai. Loh, kok bisa? Gini, karena di pantai kita lebih dekat ke pusat massa bumi, gravitasinya jadi lebih kuat. Dan ingat kan tadi, gravitasi kuat bikin waktu jalan lebih lambat. Sebaliknya, di puncak gunung yang lebih tinggi, gravitasi sedikit lebih lemah, yang bikin waktu berjalan sedikit lebih cepat. Gimana? Kaget nggak? Jujur deh, tadi nebaknya apa? Ayo, coba tulis di kolom komentar ya. Apa jawaban intuisi kamu tadi sebelum dengerin penjelasan ini? Penasaran banget nih, berapa banyak yang tebakannya benar? Tapi ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Para ilmuwan udah ngebuktiin fenomena ini, pakai eksperimen yang super akurat. Kita lihat yuk gimana caranya. Ya kan? Perbedaannya super duper kecil ya. Jadi kita butuh alat ukur yang presisinya dewa. Nah, kenalin, ini namanya jam atom. Alat pengukur waktu yang paling akurat yang pernah dibuat manusia. Saking akuratnya, jam ini bisa ngukur perubahan waktu yang super singkat. Nah, ini dia buktinya. Bukan main-main. Dalam sebuah eksperimen beneran di Pikes Peak, Colorado, di ketinggian 4.300 meter, jam atom di sana terbukti jalan 41 nanodetik lebih cepat setiap hari dibanding jam di permukaan laut. Angkanya emang kecil banget, tapi ini adalah bukti nyata kalau teori Einstein itu beneran kejadian. Makanya, fisikawan James Chinwen Cho bilang, gravitasi membuat kita menua lebih lambat secara relatif. Jadi ya gitu, meskipun perbedaannya nggak kerasa dalam hidup kita sehari-hari, efek ini beneran ada dan bisa diukur. Oke, mungkin kamu sekarang mikir, alah, bedanya cuma seuprit gitu doang, emang penting. Well, ternyata ini penting banget buat teknologi yang ada di HP kamu sekarang. Begini ceritanya, satelit GPS itu kan ngorbitnya jauh di atas kita, di mana gravitasi lebih lemah. Akibatnya, jam di satelit itu jalan sekitar 38 mikrodetik. Itu 38.000 nanodetik, lebih cepat tiap harinya dibanding jam di bumi. Kalau perbedaan waktu ini nggak dikoreksi, sistem GPS bakal kacau balau. Jadi bayangin aja kalau para insinyur itu cuek sama teorinya Einstein. Lokasi di GPS kamu bisa meleset beberapa kilometer setiap hari. Google Maps-mu bakal ngaco total dan abang ojek online nggak bakal pernah bisa nemuin kamu.
Jadi setiap kali kamu pakai peta digital, ingat ya, itu semua bisa berfungsi berkat pemahaman kita soal relativitas. Fakta bahwa waktu itu nggak berjalan sama di semua tempat, itu bukan cuma fakta sains yang keren nih. Ini benar-benar ngubah cara kita ngelihat hakikat waktu itu sendiri. Intinya apa? Waktu itu relatif. 1 detik buat kita di sini, di bumi, itu rasanya beda sama 1 detik buat astronot di luar angkasa. Bahkan ya itu tadi, beda tipis antara orang di gunung sama orang di pantai. Waktu ternyata sangat bergantung pada di mana kamu berada di dalam medan gravitasi. Dan menariknya, ide ini tuh nggak cuma buat anak fisika aja. Konsep waktu yang bisa melar-melar ini jadi bahan diskusi di banyak bidang lain loh, termasuk filsafat dan teologi, di mana beberapa pemikir memakainya sebagai salah satu cara pandang untuk menganalisis narasi seperti peristiwa Isra Mi'raj yang menceritakan perjalanan luar biasa dalam rentang waktu yang sangat singkat. Jadi, hari ini kita belajar kalau intuisi kita soal waktu ternyata bisa keliru. Nah, ini jadi bikin penasaran, selain soal waktu, ada nggak sih konsep sains lain yang menurut kalian tuh kayaknya nggak masuk akal banget, tapi ternyata beneran ada? Mungkin soal dunia kuantum yang aneh atau soal lubang hitam? Coba deh share ide kamu di kolom komentar, kita diskusi bareng. Terima kasih sudah menyimak.